Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan dong buat Tuhan, luar biasa. Nah, jumpa lagi nih dengan kakak-kakak sekolah minggu dari GBI Pondok Gede Plaza. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah online. Oke, buat adik-adik, meskipun kita hari ini kita ibadahnya online, tapi kita semua harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan semua harus memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh haus akan firman Tuhan ya. Jadi nggak boleh main-main, nggak boleh sambil bercanda, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan gitu. Karena dalam di yang Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Nah, jadi persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tuh, jadi buat adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan papi mami yang ada di rumah juga boleh mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Oke, akhir kata kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang kedengeran nih Kak Tasya. Kayaknya kurang semangat. Coba kita sapa lagi adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi kayaknya ya Kak, kurang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke. Oke Kak Joy, seperti biasa sebelum kita Apa tuh, memulai Kak? ibadah, biar lebih semangat lagi kita mau sorak haleluya 3 kali, oke? Oke, siap ya. Kak. Gimana Siap gerakannya ya? Kak? Gimana? Jangan lupa tangannya dikepal. Tangannya dikepal. Dikepal, diangkat. Tangan kanannya ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke Kak, sebelum kita mulai ibadah kayaknya kita doa dulu ya Kak. Boleh, Kak. Oke, adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan setiamu Tuhan bagi setiap anak-anakmu Tuhan di sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan, biar Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang pimpin Tuhan setiap pujian, penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Bahkan nanti akan saat firman-Mu, biar Tuhan terus yang pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang siap ibadah sama-sama katakan amin. Oke. Kakak mau tanya nih, siapa yang mau menghancurkan markas iblis nih? Siapa? Siapa? Oke, kita mau angkat satu lagu pujian markas iblis. Nanti adik-adik yang di rumah pakai gerakan ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, Bawa apa? bawa gitar dan kecapi,
Mau lanjut nggak? Mau lanjut gak? Lanjut ya, Kak. Lanjut ya. Siapa yang mau terbang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Coba adik-adik rentangin tangannya ke kanan ke Buka kiri. tangannya, buka tangannya. Lebar-lebar. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan ya adik-adik. Yuk sama-sama kita bilang, firman-Mu Tuhan Telah bagi hatiku. janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri tangannya siap-siap, kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Oke Kak, kita mau lebih semangat lagi nih Kak. Oh, apa tuh Kak? Ya, semuanya percaya di sini Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Semuanya boleh angkat tangannya, jempolnya. Gini. Gini, dua-duanya juga boleh. Iya, bagus. Yuk, kita mau nyanyi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal ya. Tuhan Yesus baik, sambil goyang. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
hati kita adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mau angkat lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu, biar Tuhan yang memberkati kami, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan yang haus dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh jadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak belum dengar suaranya nih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Yeay. Hari ini kita mau ibadah. Kita akan memasuki dimensi yang baru. Yang mau memasuki dimensi yang baru, angkat tangannya. Kakak percaya hari ini Tuhan akan bawa setiap dari kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kalau kalian baca perjanjian lama nih, dulu bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah apa namanya? Iya betul, namanya tanah Kanaan. Wah, selama 40 tahun nih mereka bobo, terus mereka bangun, mereka bayangin, wah tanah Kanaan tuh kayak apa ya? Sampai pada suatu hari. Pada suatu hari Tuhan sudah bawa bangsa Israel semakin dekat dengan tanah Kanaan. Dan akhirnya mereka sampai ke satu kota. Tuhan bawa mereka lihat kota itu, ternyata kotanya megah. Kotanya punya benteng yang kuat. Nama kotanya adalah Yeriko. Kota apa? Yeriko. Jadi kotanya itu bentengnya besar. Kalau adik-adik lihat di gambar, wih bentengnya besar. Kalau adik-adik mau tahu sebesar apa, besarnya itu tingginya nih. Tingginya siapa yang di sini pernah main basket? Kalau kalian pernah main basket, ring basket itu tingginya 3 meter. Tembok ini tingginya 9 meter. Jadi 3 kali tinggi ring basket itu tinggi temboknya. Lebarnya kak, lebarnya 1,8 meter. Artinya, wah lebar banget deh pokoknya. Nah, bangsa Israel ngelihat, wih temboknya gede banget. Wah, tapi kakak percaya bagaimanapun kondisinya Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, Tuhan Yesus itu baik. Coba kita lihat tuh kira-kira bangsa Israel dipimpin oleh siapa ya? Nah, bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Gak cuma takut akan Tuhan, dia juga berani, dia juga kuat. Namanya adalah Yosua. Siapa yang di sini namanya Yosua? Nah, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua takut akan Tuhan. Ketika Yosua lihat tembok Yeriko begitu besar, kira-kira apa yang Yosua lakukan ya? Coba kita lihat yuk. Yosua ngapain ya? Oke. Nah, saat Yosua ketakutan, dia datang, kemudian dia berdoa. Saat dia berdoa, Tuhan kasih dia kekuatan, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih tuntunan bagaimana Yosua bisa melewati, bisa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yosua Tuhan kasih tuntunan. Kalau di sini kita lagi takut hari-hari ini, mungkin ada yang takut kena corona, mungkin ada yang takut gak bisa ketemu teman-teman lagi, atau mungkin ada yang takut gak bisa ketemu papa mama. Kalau Yosua takut dia berdoa, hari ini kalau kamu takut kamu harus berdoa. Kakak pun harus berdoa. Karena Tuhan yang Yosua sembah dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Oke, wah kira-kira tuntunan dari Yosua apa ya? Buat melawan tembok Yeriko yang besar. Kita lihat yuk. Nah, Tuhan kasih tuntunan itu bahwa Yosua harus mempersiapkan prajurit-prajurit. Wah, kalau melawan bangsa Yeriko kan memang perang harus pakai prajurit ya. Jadi prajurit itu dipilih yang paling keker. Wah, coba badannya siap dulu. Prajurit yang paling siap dipilih. Mereka bawa senjata. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa perisai. Baris pertama prajurit. Wah, kemudian yang kedua nih. Tapi yang kedua rada aneh. Kalau kita mau perang,
bawa pasukan itu biasa. Yang kedua, ternyata yang kedua yang dibawa adalah imam-imam. Wah, imam-imam tuh kayak siapa sih? Kayak pendeta, kayak kakak sekolah minggu. Ngapain kakak sekolah minggu ikut perang? Ternyata imam-imam mereka membawa tabut perjanjian dan mereka membawa shofar, sangkakala. Mereka mengelilingi tembok sama-sama satu hati untuk mereka bisa mengalahkan musuh. Sini siapa yang mau satu hati mengalahkan musuh bersama? Siapa musuh kita? Iblis. Kita harus satu hati kalahkan iblis. Amin. Nah, jadi perintah Tuhan, mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. 6 kali pertama mereka harus keliling 1 kali. Tapi tidak boleh bersuara atau diam. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita harus diam. Di kali yang ke-7, hari pertama mereka bangun, mereka puterin 1 tembok. Tapi gak pakai suara, mereka puterin 1 kali. Kakak gak akan lanjutin sampai 6 kali. Oke, yang kali yang ke-7, mereka puterin 6 kali. Dan yang kali yang ke-7, kalian tahu apa yang terjadi? Oke, kita lihat yuk. Klik. Di kali yang ke-7, mereka puterin itu sebanyak 7 kali. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Temboknya runtuh. Pokoknya temboknya sampai runtuh, sampai bebatuannya jatuh. Dan bangsa Israel bisa maju dan berperang. Kenapa bangsa Israel bisa maju dan berperang? Karena saat Tuhan kasih perintah, mereka taat. Jadi satu, ketika mereka berdoa, mereka harus taat. Mereka taat tuh saat Tuhan suruh puteri 1 kali, 2 kali. Mungkin di kali yang ketiga mereka udah mulai bosen. Mereka lihat temboknya gak jatuh-jatuh. Di kali yang keempat mereka puter, temboknya masih gak jatuh-jatuh. Sampai kali yang ke-7 mereka puterin dan mereka percaya. Jadi mereka berdoa, mereka taat dan mereka percaya akhirnya temboknya runtuh. Dan di hari itu Tuhan bawa bangsa Israel menang atas Yeriko. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus berdoa. Apa adik-adik? Yang kedua, kita harus taat. Apa adik-adik? Taat. Yang ketiga, setelah berdoa, taat, kita harus percaya. Siapa yang di sini percaya? Kalau Tuhan akan bawa kita ke dalam kemenangan di hari-hari ini. Adik-adik yang percaya boleh angkat tangannya. Boleh tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Angkat sini. tanganmu, katakan sekali lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Tutup matanya, satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan memimpin bangsa Israel.
dalam setiap situasi untuk menjadikan bangsa Israel pemenang. Demikian Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu, dalam setiap situasi Tuhan akan jadikan kami pemenang. Tuhan akan ubahkan kami semakin serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar seperti Yosua yang mau berdoa, yang taat dan yang percaya. Demikian Tuhan, jadikan setiap kami pendoa-pendoa-Mu yang taat dan percaya dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membawa kami ke dalam satu kemenangan dari setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang memimpin kami, Allah yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami yang mendengarkan ibadah ini Tuhan Yesus. Satukan hati kami percaya Tuhan Yesus, terobosan, pemulihan, kesembuhan Tuhan sudah lakukan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yeay. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Oke, gimana adik-adik? Udah dengar firman Tuhannya dong tadi? Oke, pokoknya apapun firman Tuhan yang sudah diberikan hari ini, biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik di rumah dan bisa selalu untuk rajin baca Alkitab setiap hari ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi nanti ketika nanti ketemu lagi sama kakak semua di gereja, kita semua udah tahu nih, oh waktu kita ibadah online kita belajar apa aja. Oke, akhir kata selamat hari Minggu adik-adik semua dan papi mami juga. Sampai ketemu lagi di minggu depan di ibadah online juga. Semoga kita sama-sama berdoa juga untuk wabah ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah di gereja. Sekian dari kakak sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.